Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Langit Elbaf kala itu berwarna merah darah. Awan-awan hitam bergulung di angkasa, mengisyaratkan badai besar yang akan datang. Namun badai yang dimaksud bukan hanya sekadar cuaca. Ini adalah awal dari badai takdir yang akan mengubah Elbaf dan seluruh dunia dalam semesta One Piece untuk selamanya. Ya, bab 1153 bukan hanya tentang kelahiran seorang tokoh baru. Ini adalah titik balik, awal dari akhir. Dan segalanya dimulai dari seorang anak yang lahir dengan mata kutukan. Cover chapter memperlihatkan volume ke-37 dari petualangan tambahan Yamato. Kali ini kita melihat Kikunojo, daimyo dari Ringo, dalam pertemuan yang tak terduga dengan bos Yakuza wanita. Mereka tampak berada di depan kuil kuno yang dihiasi emas dari ujung ke ujung. Simbol-simbol misterius tergurat di dinding kuil, seolah mengisyaratkan koneksi masa lalu yang belum pernah terungkap antara Wano dan Elbaf. Namun, cerita sesungguhnya bukanlah di sana. Cerita utama dibuka dengan kilas balik masa kecil Harald, sosok raksasa yang kelak akan dikenal sebagai Raja Elbaf. Dalam kilas balik ini, Harald terlihat berbeda dari anak-anak raksasa lain, besar, kuat, dan hampir tak tertandingi sejak lahir. Ia berteman dengan dua raksasa ikonik lainnya, Dory dan Brogy. Mereka bertiga sering berlatih dan bermain, tapi Harald selalu menang karena kekuatan fisiknya yang luar biasa. Karena tak pernah benar-benar merasakan kekalahan, Harald tumbuh menjadi pribadi arogan. Ia percaya bahwa kekuatan adalah segalanya, bahwa dunia hanya tunduk pada siapa yang lebih kuat. Ia tak menghargai kelemahan dan bahkan memandang rendah bangsa manusia yang baginya lemah dan licik. Keyakinannya inilah yang membuatnya buta terhadap keadilan sejati. Namun, suatu hari, sebuah kejadian mengubah hidupnya selamanya. Di suatu kota manusia, Harald melihat pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Seorang wanita raksasa, Ida, sedang diperbudak sebagai pemain sirkus. Ia dipaksa melakukan pertunjukan memalukan untuk hiburan manusia. Terbelenggu rantai besi, dengan wajah penuh debu dan luka, Ida tersenyum lemah pada anak-anak manusia yang menonton tanpa memahami penderitaannya. Harald tidak bisa menerima ini. Dengan sekali ayunan tinjunya, ia menghancurkan arena sirkus, meratakan bangunan sekitarnya. Kota itu menjadi lautan api dalam sekejap. Manusia berteriak, melarikan diri, tapi Harald tak peduli. Baginya, penghinaan pada raksasa adalah penghinaan pada tanah leluhur, dan ia harus menegakkan harga diri bangsanya dengan kekuatan. Setelah menyelamatkan Ida, Harald memperkenalkan dirinya dengan penuh percaya diri, menyebut dirinya Raja Elbaf. Tapi, respons Ida membuatnya terdiam. Alih-alih berterima kasih, Ida menampar Harald keras-keras. Tamparan itu bukan hanya fisik, tapi juga menghantam jiwanya. Ida, dengan mata tenang namun penuh kecewa berkata, "Aku tak butuh diselamatkan, apalagi oleh seseorang yang membakar kota tanpa berpikir." Harald terpaku. Untuk pertama kalinya dia merasa malu. Ternyata, Ida bukanlah budak. Ia bekerja secara sukarela di kota itu. Dahulu, ketika terdampar, manusialah yang menyelamatkannya. Ia membalas budi dengan membantu sirkus tersebut. Tapi,
Bagi Harald, semua manusia itu sama. Ida kemudian menyampaikan pelajaran hidup yang tak pernah Harald dengar sebelumnya. Kekuatan tanpa kebijaksanaan hanyalah kebodohan. Dan kau, Harald, belum menjadi Raja Elbaf sejati. Kalimat itu menghantamnya lebih kuat daripada tamparan sebelumnya. Harald, yang biasa ditakuti, kini tak bisa berkata apa-apa di hadapan wanita itu. Sejak saat itu, Harald berubah. Ia mulai belajar budaya luar, membuka jalur diplomasi dengan negara lain, bahkan membangun hubungan baik dengan kerajaan Ryugu. Dan tentu saja, ia jatuh cinta pada Ida. Tapi, cinta mereka tidak berjalan mudah. Para tetua Elbaf menentangnya. Ida bukan keturunan Elbaf murni. Bagi mereka, Ida adalah asing dan anak-anak dari darah campuran tidak layak memimpin. Namun Harald tetap mencintainya. Mereka hidup bersama, jauh dari istana, di desa kecil Elbaf. Ida kemudian melahirkan seorang anak lelaki bernama Hajrudin yang kelak akan menjadi pejuang hebat. Namun sayang, karena darahnya dianggap tidak murni, Hajrudin tak pernah diakui sebagai pewaris tahta. Tekanan dari para tetua semakin meningkat. Maka, demi kerajaan, Harald terpaksa tunduk pada adat. Ia harus menikahi wanita berdarah Elbaf murni. Wanita itu adalah Estrid, cantik, anggun, kuat, dan memiliki posisi sosial tinggi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai putri dari desa alkohol dan mengaku telah mempelajari ramalan. Aku ditakdirkan menjadi pendamping Raja Elbaf, katanya. Dan aku tahu bahwa wanita dari timur itu dan anaknya akan menjadi penghalang takdirmu. Harald menolak. Ia berkata tegas, aku mencintai Ida. Aku mencintai anakku. Tapi tekanan politik dan budaya lebih kuat. Pernikahan tetap dilangsungkan. Ida hanya bisa menatap dari kejauhan, menyimpan luka yang tak pernah ia tunjukkan di wajahnya. Beberapa waktu berlalu, Estrid melahirkan anak laki-laki. Tapi, tangis bayi itu bukan seperti tangisan biasa. Ada aura gelap menyelimuti ruangan bersalin. Matanya merah menyala seperti bara api, dan bentuk pupilnya menyerupai mata iblis kuno yang diceritakan dalam legenda Elbaf, mirip seperti mata Sauron dari The Lord of the Rings. Estrid panik. Ia percaya anak ini adalah kutukan. Dalam keputusasaan dan ketakutan, ia memerintahkan agar Loki dibuang ke dunia bawah, tempat penuh monster dan kegelapan. Kepada Raja Harald, Estrid berbohong. Bayi kita mati saat dilahirkan. Namun, bayi itu bertahan. Dalam adegan yang penuh epik, kita melihat bayi Loki merangkak penuh luka, menaiki pohon raksasa bernama Adam, pohon legendaris yang menjadi sumber kehidupan. Di sekitarnya, monster-monster mengintai, mencoba memangsanya. Tapi, Loki tidak menyerah. Ia menangis, tapi tetap melawan. Dan dari sorot matanya yang membara, kita tahu bahwa ia mewarisi kekuatan luar biasa. Bahkan, lebih besar dari ayahnya. Sejak bayi, Loki telah menunjukkan kekuatan tak tertandingi. Tapi ia tumbuh sendirian, dibuang, dikhianati oleh ibunya sendiri, dan dianggap sebagai kutukan oleh bangsanya. Estrid yang kini jatuh sakit berbaring di kastil. Dalam bisikan terakhirnya, ia berkata, "Singkirkan anak itu dari dunia ini. Dia adalah kutukan." Ramalan mengatakan, putra Raja Harald akan menjadi pembunuhnya. Aku hanya mencegah bencana. Aku hanya menyelamatkan Elbaf. Apakah itu benar-benar ramalan? Atau sekadar alasan untuk menyingkirkan anak dari cinta yang tak bisa ia kalahkan? Semua masih misteri. Namun, satu hal pasti,
Loki masih hidup, dan kelak anak yang dibuang itu akan kembali, bukan hanya untuk menuntut haknya, tapi juga untuk membakar seluruh dunia. Beberapa waktu berlalu, langit Elbaf memerah. Angin bertiup kencang, menyapu daun-daun yang gugur dan membawa suara-suara bisikan dari masa lalu. Di dalam istana megah yang berdiri tegak di atas tebing curam, seorang prajurit berdiri dengan gugup. Wajahnya pucat pasi. Ia melangkah mendekati singgasana dengan langkah ragu-ragu, lalu menundukkan tubuhnya dalam-dalam, seolah hendak membungkuk ke tanah. "Yang mulia," katanya dengan suara bergetar. Dengan segala hormat, tidak sepatutnya hal itu disebut lagi. Suasana dalam ruangan menjadi mencekam. Udara seakan membeku. Semua mata tertuju pada sang raja yang duduk tenang di kursinya, namun tatapan matanya kosong. Tidak ada reaksi dari wajah yang biasanya penuh wibawa itu. Hanya diam, sunyi. Narator dalam bayang-bayang yang telah mengamati semua dengan mata tak terlihat, perlahan mulai berbicara. Suaranya seperti desir angin yang menyelinap melalui celah-celah pintu, namun membawa beban sejarah yang berat. Ia mulai bercerita tentang Harald, seorang raja yang merasa jiwanya dikurung oleh tembok yang dibuat manusia sendiri. Bukan tembok batu, tapi tembok kebijakan, tembok diplomasi, tembok kekuasaan. Raja Harald dengan marah mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara serak, "Pemerintah dunia, mereka selalu menghalangi jalanku. Mengapa negara-negara tidak bisa bebas menentukan takdir mereka sendiri? Mengapa kita harus tunduk?" Kalimat itu menggema di seluruh ruang istana. Kata-kata yang bukan hanya bentuk protes, tapi sebuah pengakuan pahit bahwa kekuasaan sebenarnya bukan di tangan para raja, melainkan tersembunyi jauh di balik tirai hitam pemerintah dunia. Harald mulai sadar bahwa kebebasan hanyalah ilusi. Dunia telah lama dijinakan oleh tangan-tangan yang tak terlihat, dan ia, seorang raja agung dari Elbaf, hanyalah pion dalam permainan para dewa bayangan. Kemudian, cerita beralih pada sosok yang lebih kelam, lebih misterius. Sosok yang namanya sudah menjadi tabu di antara rakyat Elbaf, Loki. Ida, dengan suara pelan dan tatapan yang penuh harap, suatu hari berkata, "Dia adik laki-lakimu, bukan? Bukankah akan menyenangkan bertemu dengannya lagi?" Namun Hajrudin, dengan wajah penuh luka yang belum sembuh, menoleh dengan tajam. "Dia bukan saudaraku. Dia bukan anak mama. Dia bukan bagian dari kami." Sejak saat itu, nama Loki menjadi momok. Setiap gempa bumi, badai, atau wabah penyakit di Elbaf selalu dikaitkan dengannya. Tidak peduli apakah ia hadir atau tidak, rakyat percaya bahwa kutukan Loki terus mengintai dari kegelapan. Tapi, siapakah Loki sebenarnya? Ketika ia masih bayi, Loki dilemparkan dari dunia atas, dari negeri matahari, ke kedalaman dunia bawah, Underworld, jarak yang mustahil untuk selamat. Bahkan, raksasa dewasa pun akan mati seketika. Namun Loki, ia bertahan. Ia muncul dari bayangan tanpa luka. Dari situlah mitosnya dimulai. Mata Loki adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini. Kedua matanya menyerupai cekungan dalam, hitam, dan memantulkan cahaya merah samar seperti bara api. Namun, mata Loki nyata, dan mata itu tidak hanya bisa melihat, ia bisa menembus. Bahkan, saat matanya dibungkus perban, Loki tetap bisa melihat dengan presisi mengerikan. Haki miliknya, Kenbunshoku Haki, mampu merasakan bahkan getaran jiwa seseorang. Ia bisa mendeteksi kejatuhan Chopper dan Gaban ke Underworld hanya dari kejauhan, lalu menyebut lokasi mereka dengan akurasi mengerikan.
tidak ada tempat yang bisa bersembunyi dari mata Loki. Ia adalah pengintai abadi. Tapi tidak hanya penglihatan. Kekuatannya yang paling menakutkan terletak pada haki raja yang terpancar dari kedua matanya. Suatu hari, saat ia jatuh ke underworld dan merangkak keluar dari bayang-bayang, hewan-hewan buas di sekitarnya bergelimpangan tak sadarkan diri. Mereka semua telah dipukul jatuh hanya oleh tekanan aura Loki, tanpa ia mengangkat jari pun. Hanya dari tatapan, Loki tumbuh di dunia bawah. Ia menjadikan tempat yang penuh neraka itu sebagai taman bermain. Ia menaklukkan monster, membentuk wilayah, dan memimpin. Dan ketika ia sesekali naik ke dunia atas, ia melepaskan makhluk-makhluk buas ke desa Elbaf sebagai hiburan. Kepanikan meledak, rakyat menjerit. Namun bagi Loki, itu hanyalah permainan. Semua raksasa membencinya, tapi mereka tidak bisa menyentuhnya karena mereka takut. Puncak kebencian terjadi saat Loki dituduh menghabisi ayahnya sendiri, Raja Harald, di depan mata rakyatnya. Raja Agung yang dihormati itu, yang pernah memimpin Elbaf dengan kebijaksanaan dan keberanian, tewas di tangan anaknya sendiri. Darahnya mengalir membasahi tanah kerajaan. Dan pada saat itu, Loki dinyatakan sebagai musuh rakyat Elbaf. Namun, meski dikecam, Loki tidak lari. Ia tetap berada di sekitar dunia atas dan bawah, seperti bayangan yang tidak bisa dihapus. Ia berinteraksi dengan berbagai tokoh dunia. Ia pernah bertemu Big Mom, bahkan hampir menikahi Lola. Namun, rencana itu gagal. Dikatakan bahwa saat itu, Loki berselisih dengan Shanks. Pertarungan antara mereka terjadi diam-diam, dan sampai kini tidak pernah diungkapkan secara resmi. 14 tahun lalu, Loki membunuh seorang tokoh penting dunia, Harald, salah satu pelindung kerajaan dunia. Hal itu menjadikan Loki sebagai ancaman nyata bagi pemerintah dunia. Ia telah menguasai kekuatan yang bahkan mampu menandingi kekuatan Imu Sama, sang penguasa tertinggi yang dikenal memiliki kemampuan iblis yang tak terkalahkan. Namun, dengan mata spesialnya, Loki dapat mengcounter kekuatan tersebut. Itulah sebabnya keberadaannya selalu diburu, namun tak pernah bisa ditangkap. Ia lalu kembali ke dunia atas dengan merangkak melalui pohon harta karun Adam, satu-satunya jalur hidup antara dunia bawah dan atas. Tak lama kemudian, ia membunuh kuda keberuntungan, makhluk sakral yang telah menjadi simbol kejayaan kerajaan selama ribuan tahun. Dalam tahun yang sama, Lin-Lin, Big Mom, membunuh pahlawan Elbaf yang juga diyakini sebagai efek lanjutan dari kekacauan yang dimulai oleh Loki. Tak ada yang mau bermain dengannya. Ia tumbuh sendiri. Ia berbicara dengan bayangan. Ia berjalan di antara dunia atas dan dunia bawah. Dan pada akhirnya, dunia bawah menjadi rumah sejatinya. Ia mengklaim tahta Underworld. Bahkan, dikabarkan bahwa Loki kini memiliki pasukan monster dan makhluk buas yang tunduk padanya sepenuhnya. Namun, Loki belum selesai. Dalam One Piece chapter 1153, kilas balik terbesar dimulai. Kita melihat potongan masa lalu Loki yang lebih dalam. Bagaimana ia pertama kali mengetahui bahwa matanya memiliki kekuatan unik. Bagaimana ia mulai memahami bahwa ia adalah mata bagi dunia yang tidak bisa melihat. Ia bukan hanya anak terbuang, tapi mungkin juga satu-satunya harapan terakhir untuk menghancurkan tatanan dunia lama yang penuh kepalsuan. Dan kini, ia bersiap untuk perang terakhir, untuk menghadapi Imu, untuk menghancurkan pemerintah dunia. Apakah dunia siap menyambut mata yang mampu melihat segalanya? Atau apakah dunia akan memilih tetap buta dan binasa dalam bayang-bayang sendiri? Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like
Tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.